Selamat menyambut bulan kemerdekaan Indonesia. Gimana nih guys, aku sudah cosplay menjadi pejabat Indonesia. Sorry, salah, maksudku pejuang kemerdekaan Indonesia. Wazee. Hai guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah, bola. Hai. Kisah sekalian, tinggal menghitung hari, kita akan menyaksikan usia Indonesia menjadi lebih tua, yaitu 78 tahun guys. Siapa sangka lah ya, udah lebih tua dari King Charles aja nih. Kemerdekaan Indonesia sendiri pastinya akan diwarnai dengan penuh sekali perayaan, syukuran, tumpengan, dan pastinya yang tidak akan pernah terlewatkan, yaitu lomba-lomba khas tradisional 17 Agustus yang super duper seru di berbagai daerah di Indonesia. Dan tahukah kalian bahwa ternyata beberapa lomba tradisional 17 Agustusan itu mempunyai sejarah dan filosofinya? Wow, misteri yang pertama. Kapan pertama kali diadakan lomba 17 Agustus? Wes gila, mistis banget vibes-nya coy. Apa sih? Ternyata ya, melansir dari detik.com, Indonesia Suara, binus.ac.id dan banyak sekali sumber lainnya. Dari pernyataan sejarawan dan budayawan JJ Rizal, ternyata lomba 17 Agustus ini pertama kali diadakan pada tahun 1950 atau bertepatan dengan ulang tahun kelima dari Indonesia. Pada tahun 1950 ini merupakan masa-masa yang sangat sulit bagi bangsa Indonesia. Terlebih lagi, kala negara Indonesia itu baru saja merdeka dengan segala ketidakstabilan yang ada di dalam negaranya. Sehingga sesekali lah masyarakat Indonesia ingin merayakan 17 Agustus dengan penuh rasa syukur, kemeriahan dan juga kebahagiaan. Serta mengenang dan juga mengajarkan budaya perjuangan pada masyarakat Indonesia dan juga generasi penerusnya melalui lomba-lomba ini guys. Bahkan disebutkan bahwa salah satu tokoh yang paling bersemangat dengan diadakannya lomba 17 Agustus adalah Bapak Insinyur Soekarno guys. Aku jujur gak bisa bayangin sih, kira-kira Bapak Soekarno manjat pinang terus juga ikut lomba makan kerupuk gak ya? Fakta yang kedua, yaitu sejarah dari lomba panjat pinang atau yang dikenal dengan The Klimas. Nah, siapa sangka guys, ternyata membaca dari Wikipedia, Liputan 6, UKKP, KUNP, dan banyak lagi sumber lainnya, panjat pinang ini sudah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Cuma ternyata awalnya itu rada sad story ya guys ya. Karena biasanya lomba panjat pinang ini diadakan di event-event besar yang dirayakan oleh orang-orang kaya Belanda. Contohnya seperti ulang tahun, hajatan, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah biasanya di atas pohon pinang itu diletakkan kebutuhan pokok, makanan-makanan enak, barang mewah, pokoknya apapun yang diinginkan oleh masyarakat pribumi. Dan orang pribumi itu akan memperebutkan barang-barang tersebut sambil dijadikan bahan tertawaan oleh para londo guys. Miris banget sih. Namun akhirnya lomba panjat pinang ini masih diadakan sampai saat ini karena filosofinya, yaitu batang pohon yang licin menggambarkan betapa besar perjuangan dan juga kerjasama rakyat Indonesia untuk mencapai ke puncak dengan beragam macam tantangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Wazee, Biswan Indonesia. Fakta yang ketiga, yaitu lomba makan kerupuk. Nah, ini dia nih guys. Kalau misalnya belum ada lomba makan kerupuk, berarti lomba 17 Agustusannya itu belum afdol, belum terpenuhi ya guys ya. Dan kerupuknya itu harus kerupuk putih yang berulir atau yang disebut juga dengan kerupuk uyel. Bukan kerupuk udang yang enak dimakan pakai rawon atau soto itu guys. Juga bukan kerupuk rengginang yang buat lebaran. Atau mungkin kerupuk rempeyek yang buat makan sama pecel. Dan itulah jenis-jenis kerupuk Indonesia. Gak. Kita bukan mau bahas kerupuk di sini. Mengutip dari indonesiabaik.id, dulu banget pada tahun 1930 sampai 1940, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang sangat parah. Sehingga masyarakat pribumi itu gak punya uang buat beli makanan. Alhasil mereka hidup dari hari ke hari hanya dengan makan kerupuk guys. Nah kalau sekarang kita makan kerupuk setiap hari, pasti diceramahin sama ahli gizi. Makanya guys, dengan kerupuk yang diikat di tali, setelah itu dengan bagaimana kita berjuang untuk memakan kerupuk tersebut satu demi satu gigitan yang itu mengingatkan kita akan susahnya perjuangan bangsa Indonesia di zaman dahulu. Fakta keempat, yaitu
lomba balap karung. Melansir dari IDN Times, Kompas.com, dan banyak sumber lainnya, ternyata lomba balap karung ini sudah diadakan sejak zaman kolonialisme Belanda. Tepatnya biasanya diadakan di sekolah-sekolah dengan peserta yang berusia 6-12 tahun. Atau juga diadakan di party-partinya Orkai Belanda guys. Jadi kayak yaitu ulang tahunnya, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah ceritanya pada saat Romusa di zaman penjajahan Jepang, bahan sandang ke pribumi itu dicegat oleh petinggi pemerintahan Jepang. Sehingga rakyat pribumi hanya memakai karung goni yang penuh sekali dengan kutu, kotor, dan kumuh untuk menutupi tubuhnya agar tidak kedinginan. Alhasil banyak rakyat pribumi yang jatuh sakit karena karung goni yang sangat kotor ini guys. Oleh karena itu, diadakannya lomba balap karung itu sebagai simbol kekesalan dan juga perlawanan bahwa walaupun dengan ketidaknyamanan, rakyat Indonesia tetap bisa meraih kemerdekaan. Merdeka! Fakta kelima adalah lomba tarik tambang. Nah, setelah aku baca-baca dari CNN Indonesia, klikaktual.com, sampaijauh.com, dan banyak sumber lainnya, ada yang berkata bahwa tarik tambang itu pertama kali datang dari dinasti atau negara Chu di Cina untuk melatih militernya. Ada juga yang bilang itu pertama kali datang dari pertarungan Raja Gaskra dengan Pandita di India. Namun yang jelas, tarik tambang sendiri sudah ada di zaman kolonialisme Belanda juga guys. Dan ceritanya itu rada suram tapi juga lucu. Jadi gini, dulu itu kan tarik tambang itu dibuat untuk kerja rodi, para pekerja pribumi untuk menarik bahan material tambang lah, pasir, batu, dan lain sebagainya. Nah awalnya untuk melepaskan segala penat dan kekesalan kepada pihak Belanda, para pekerja pribumi itu membuat jokes, yaitu menarik tali tambang satu dengan yang lain. Nah itu supaya mereka bisa juga bersenang-senang sambil bekerja rodi itu guys. Tapi dark jokes ya ternyata. Tapi jokesnya itu keterusan sampai 2023. Jokes terlama ya. Ya walaupun ya dimulai dengan jokes, namun pastinya ada alasan kenapa lomba tarik tambang tetap dipertahankan. Karena filosofinya bahwa untuk mencapai kemerdekaan itu juga dibutuhkan kerja keras dan kerja sama tim. Fakta keenam adalah lomba egrang. Nah ini dia nih, lomba yang menurutku bener-bener susah dan sulit guys. Bahkan aku aja gak bisa melakukan lomba egrang. Skill issue. Susahnya itu adalah kita harus menjaga keseimbangan itu loh guys di atas bambu sambil berjalan. Itu kan bener-bener sulit ya. Bagi kalian para master egrang, tolong bisa komen di bawah apa tips dan triknya bisa main egrang ya please. Nah tapi ternyata melansir dari perkataan sejarawan dan juga budayawan J.J. Rizal, pada saat zaman dahulu permainan egrang ini sengaja dilakukan oleh rakyat pribumi sebagai bentuk perlawanan dalam bentuk hinaan tersirat kepada para orang Londo yang badannya itu tinggi-tingginya itu setinggi harapan orang tua guys. Tapi ya bener lah, akhirnya kita bisa melampaui ketinggiannya orang-orang Belanda loh guys. Ya itu dengan cara naik egrang kan jadi lebih tinggi. Berarti ya berarti aku bisa mengalahkan Lee Min Ho dengan cara naik egrang itu guys. Lee jomblo ini ya. Tapi aku gak bisa main egrang. Yaudah lah, next. Intinya guys, masih banyak lagi sejarah-sejarah unik mengenai lomba 17 Agustusan yang lain. Tidak never mendugong ya bahwa ternyata lomba-lomba 17 Agustusan yang selama ini kita rayakan dengan senang itu ternyata juga mengandung banyak sekali sejarah, tidak hanya yang lucu namun juga yang kelam, serta mengandung banyak sekali filosofi yang juga dapat menyadarkan kita akan pentingnya hidayah kemerdekaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Indonesia. Wazee. Selanjutnya, aku juga punya beberapa rekomendasi permainan 17 Agustusan yang unik yang bisa kalian mainkan baik di kemerdekaan tahun ini maupun tahun-tahun kedepannya. Yang pertama adalah lomba balap balok. Nah, ini tuh game perlu fokus yang tinggi karena membutuhkan koordinasi seluruh tubuh. Yang kedua adalah lomba estafet balon air. Nah, jarang dengar kan? Ya karena memang permainan itu membutuhkan perhitungan matematika dan juga hukum fisika, hukum Newton. Yang ketiga adalah lomba make up tanpa kaca atau dengan mata ditutup. Ya, ini lomba buat para emak-emak dan juga ciwi-ciwi kita. Pasti gamenya seru banget karena disinilah intuisi makeover kalian itu dites biar gak belepotan ya guys ya. Yang keempat adalah lomba pukul bantal. Nah ini sih menurutku yang paling seru karena kita benar-benar membutuhkan fokus dan juga kekuatan buat menampel jatuh lawan kita. Dan kalau misalnya kita yang jatuh, ya seru guys, bisa mainan air juga. Dan tentunya
banyak banget lomba-lomba atau permainan-permainan unik yang bisa kalian mainkan di 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan NKRI coy. Dan jangan lupa guys, untuk menjaga tradisi kita. Karena lomba-lomba tradisional ini merupakan aset bangsa dan juga budaya yang sangat khas dari Indonesia. Serta perlu kita pertahankan pelaksanaannya sampai anak dan juga cucu kita. Semangat dalam berjuang, semangat dalam belajar, sesuai slogan yang diambil di HUT RI ke-78 kali ini. Mari kita terus melaju membawa Indonesia menjadi negara impian Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Hai, ciao. Merdeka guys, wah ini ketat banget guys. Oke, rambutnya ya bang, jabrik ya. Kayak apa? Partai Perindo.